Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullih. Wa kafa billahi syahida wa kafa billahi alima wa kafa billahi hasiba. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah alladhi qad jaa bil bayyinat wa jaa bil bashir wan nadhir wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ila yaumil akhir, amma ba'd. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala aidan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pertama sekali, di kesempatan sore hari yang berbahagia ini, kita tetap dalam keadaan apapun tetap bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam keadaan suka ataupun dalam keadaan duka, dalam keadaan senang ataupun susah, tetap kita puji kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbil alamin, Tuhan sekalian alam yang menata alam semesta beserta isinya ini. Kemudian kita berselawat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berlapaskan dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, sebagai salah satu bukti penghubung kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lazimkan ataupun kita wiridkanlah salawat kepada beliau. Man shalla alaihi salatan wahidah shalla alaihi Allah asran. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, orang yang paling dekat nanti kepadaku di hari kiamat, mereka itulah orang-orang yang paling banyak mengucapkan selawat kepadaku. Kepada kita semua di sore hari yang berbahagia ini, yang sama-sama kita hormati selaku Bapak Kepala ataupun pimpinan Raub FM, semoga Allah memelihara beliau, dan kepada saudara dan saudari di studio ini, dan kepada semua kaum muslimin muslimat, para alim ulama, para guru-guru, para asatidz dan asatidzah, umumnya kaum muslimin wal muslimat, mukminin mukminat, dan sekalian umat manusia yang saya hormati dan saya cintai. Di kesempatan sore hari ini, adapun topik yang akan kita sampaikan adalah hidup merupakan totalitas pengabdian kita sebagai hamba kepada Sang Pencipta, kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitab suci kita Al-Qur'an, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Al-Qur'an surah Az-Zariyat ayat 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya tidak menciptakan jin dan manusia hanya untuk menyembah kepadaku. Jadi yang pertama, ada dua jenis makhluk Allah yang diwajibkan untuk menyembah kepadanya. Yang apabila dua jenis ini menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala secara syariatnya, mereka akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Dan apabila tidak menyembah kepada Sang Pencipta, kepada Allah Subhanahu wa taala, dua jenis ini akan mendapatkan berupa kesengsaraan. Baik kesengsaraan ketika hidupnya di dunia ataupun kesengsaraan nanti ketika beliau sudah dipanggil ataupun sudah dihisab di hari kiamat nanti. Dua jenis yang hidupnya adalah totalitas untuk pengabdian. Yang pertama adalah dari kalangan jin. Tapi yang kita bahas di sini adalah pengabdian kita sebagai manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di samping sebagai khalifah di atas bumi ini yang mengatur alam semesta beserta isinya ini dengan ketentuan-ketentuan hukum-hukum agama kita. Kemudian di samping kita manusia sebagai khalifah, kita dijadikan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk bahwa kita adalah hambanya, kita sembah Allah Subhanahu wa taala.
Penyembahan di sini bukan hanya berarti hanya ibadah-ibadah makhdhah saja. Dua ibadah yang harus kita laksanakan dan harus kita kerjakan. Yang pertama adalah hubungan vertikal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti salat, seperti puasa Ramadan, zakat, haji. Ini hubungan vertikal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah pengabdian kita kepada Allah melalui hamba-hambanya semuanya, ataupun yang diistilahkan dengan hubungan horizontal. Kalau bahasa agama kita, tak luput manusia ini harus membangun hubungan minallah wa habalum minallah wa habalum minan nas. Jadi inilah yang harus kita pahami bersama, bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan tanpa ada tujuan, tanpa ada arti. Hidup sajalah, matilah. Bukan gitu. Tapi Allah jadikan kita berupa hidup ini adalah untuk menghambakan diri kepadanya. Kenapa kita harus menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena kita adalah yang diciptakannya. Kita sendiri tidak mampu menciptakan diri kita, tapi Allah lah yang maha menciptakan. Karena Allah yang menciptakan kita, hidup kita adalah totalitas pengabdian kepadanya. Kita ikuti apa yang diperintah Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh yang diperintahkan Allah itu akan membawa maslahat kepada kita, dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu kepada kita baik juga kita tinggalkan. Pendengar FM yang berbahagia, liya'budun, untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beriman secara baik, secara khusus kepada Allah Subhanahu wa taala, diistilahkanlah dengan rukun iman yang 6 itu. Kita laksanakan, kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Kita buktikan kita Allah Subhanahu wa taala berfirman, aminu billahi wa rasulihi. Berimanlah kamu dengan Allah. Allah memerintahkan kita agar beriman kepadanya, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala khaliqu kulli syai', yang menciptakan segala sesuatunya. Kita imani. Wa rasulihi, dan beriman kepada rasul-rasulnya. Bagaimana kita buktikan kita beriman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala? Salah satunya kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita buktikanlah melalui apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu semampu kita kerjakan dan kita berbuat, dan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kita tinggalkan dan tidak kita kerjakan. Saudaraku pendengar FM yang berbahagia. Kemudian yang berikutnya adalah ibadah kepada Allah melalui hubungan kita kepada sesama makhluk. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan." Dan saling tolong-menolonglah kamu atas kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong atas dosa dan berbuat aniaya. Hubungan kita sesama manusia harus baik. Jangan hanya bagus sama Allah tapi tidak bagus sama manusia. Rajin solatnya rajin betul, tapi tetangga disakiti. Baik kepada Allah, tahajudnya tidak tinggal, duhanya tidak tinggal, tapi mau menjalimi saudara-saudaranya. Dua hubungan ini sebagai kita umat manusia harus kita jaga sama-sama baik. Jangan ada rasa sombong dalam hati kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah kamu berlagak sombong di atas bumi ini. Artinya hubungan kita, pengabdian kita kepada Allah melalui hubungan kita kepada manusia harus kita perbaiki. Jangan sombong. Pendengar FM yang berbahagia. Kemudian ibadah di sini bukan hanya seperti yang tadi, hanya sholat. Hubungan kita kepada alam sekitar kita, kepada makhluk-makhluk Allah yang lain harus kita jaga lebih baik. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini adalah bukti bahwa kita ibadah yang
kita kerjakan semuanya itu lillah ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kepadamu kami ya Allah menyembah, dan kepadamu kami ya Allah meminta pertolongan. Penyembahan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala harus betul-betul ikhlas, hanya berharap balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala, tidak berharap balasan-balasan dari makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Penyembahan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala seperti penyembahan yang baik, bukan syirik, bukan riya, tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku pendengar Raw FM yang berbahagia, kemudian ibadah-ibadah yang lainnya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah disuruh kecuali untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sebagai pedagang, berdagang juga adalah merupakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa dikatakan berdagang itu adalah ibadah? Di dalam berdagang ada pengetahuan tentang dagang. Umpama contohnya di dalam berdagang kita disuruh ataupun kita dilarang untuk curang. Tidak boleh mengurang-urangi timbangan, tidak boleh menambah-nambahi timbangan, jujur. Bila agar dikatakan dagang kita itu, pekerjaan kita sebagai pedagang itu ibadah, jujurlah dalam berdagang. Tidak mengurang-urangi, tidak menambah-nambah. Kemudian kalau umpama profesi kita sebagai seorang guru, jujurlah agar yang diamanahkan kepada kita sebagai guru menjadi ibadah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita buktikan? Kita didik anak-anak kita tersebut dengan pendidikan yang baik. Kita didik mereka, kita berikan suri tauladan, contoh tauladan kepada anak-anak didik kita, agar profesi kita sebagai guru dijadikan sebagai ladang amal berupa ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku pendengar Raw FM yang berbahagia, ataupun profesi kita yang lain, umpama sebagai petani kita, bagaimana biar profesi kita tersebut berubah menjadi ibadah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala? Kita mulailah dengan yang baik. Salah satunya ketika kita menanam padi umpamanya, niatkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, agar pekerjaan kita sebagai seorang petani menjadi ibadah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar Raw FM yang berbahagia, kemudian kewajiban kita menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah. Wahai manusia, sembah kamulah Tuhanmu yang telah menjadikan kamu min nafsi wahidah, daripada diri yang satu, yaitu dari istri Adam alaihissalam, yaitu Hawa. Kita juga sekalian manusia diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyembah kepadanya. Artinya kepada kita sebagai manusia yang lemah, manusia yang dhaif, kita jadikanlah kehidupan kita ini hanya untuk menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita cari rezeki itu menyebabkan kita semakin taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berdagang, kita jadikan cara berdagang kita itu dengan cara yang jujur, biar pekerjaan kita sebagai pedagang menjadi ibadah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Memang begitulah hidup ini, profesi kita memang berbeda-beda, tapi itu semuanya Pak Penyiar kita jadikan pengabdian kita, bukti pengabdian kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena saya pernah membaca satu ungkapan, jadilah seperti pensil, meskipun dia diraut, meskipun dia habis, tapi dia meninggalkan bekas, yaitu tulisan. Artinya profesi sebagai guru, meskipun kita bercapek-capekan, terkadang hal-hal yang tidak kita duga-duga datang, tapi kita hadapi dengan ikhlas, kita ajarkan ilmu di bidang kita, suatu saat itulah yang menolong kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala.
Jadi profesi kita sebagai guru, ikhlas kita, biar pekerjaan kita sebagai guru tersebut adalah bentuk ibadah pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, jadi salah satu bentuk ya, ya. Memang semuanya apa yang kita kerjakan sebenarnya harus jadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh seperti tadi. Juga kalau kita umpamanya menggunakan air, katakanlah berwudu. Kita niatkan, itu merupakan bentuk ibadah. Ataupun mandi kita di pancuran ataupun di kolam, ya. Kita jadikan biar mandi itu merupakan bukti pengabdian ibadah kita kepada Allah. Apa niat kita? Ketika kita sedang mandi, kita mengamalkan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru satrul iman, ataupun perkataan ulama kita, nazafatu minal iman, bersih itu sebagian daripada iman. Makanya kepada kita semua, sebenarnya pekerjaan-pekerjaan yang kita lakoni itu, kalau kita berniat ikhlas sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama kita, itu juga adalah merupakan ibadah. Berbuat baik kepada tetangga kita, ataupun ada jalan yang berlobang umpamanya, lewat kita di situ pernah kepeleset, ataupun kita lihat, kita tutupi. Tapi kita niatkan untuk memudahkan pengendara yang lewat. Kita niatkan agar orang lewat dengan mudah ataupun gampang dari jalan tersebut. Kalau kita niatkan itu, pekerjaan kita menutup lubang tersebut, itu juga adalah merupakan ibadah. Itu juga adalah merupakan yang bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti di dalam hadis yang sekira artinya menghilangkan ataupun menghilangkan sesuatu yang menyulitkan dalam perjalanan, itu juga sedekah dibilang Rasulullah SAW. Makanya kepada kita semuanya, ibadah itu sumul, universal dia. Tidak monoton hanya sholat, hanya zakat, puasa, berhaji, bukan. Ibadah seperti itu adalah ibadah mahdhah, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sibuk hanya membahas tentang ketuhanan, tapi tentang kemanusiaan kita lupa membahasnya. Kita jadikan sosial kita itu merupakan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti contoh membantu saudara-saudara kita. Tapi kalau kita lihat masa sekarang, dunia kita dijadikan hanya dunia manfaat. Kenapa dikatakan seperti itu? Dunia ini dikatakan dunia manfaat. Di saat berguna sama kita, kita mau berkawan dengan dia. Itulah dunia manfaat. Di saat dia mendukung profesi kita, kita kawani dia. Tapi di saat tidak mendukung kepada kita, tidak ada perlu kita sama dia, kita cuekin ataupun tak kita hiraukan dia. Sebenarnya kalau para orang-orang dahulu itu, ataupun kita katakanlah guru-guru yang dulu, ulama-ulama kita yang dahulu, mereka hidup mereka itu, dunia mereka itu adalah dunia manfaatan solehah, dunia yang bermanfaat dan amal soleh. Tapi sekarang kita lihat di akhir zaman ini, dunianya hanya dunia manfaat. Di saat menguntungkan berkawan, di saat diminta untuk berkorban tidak mau. Makanya kita kembalilah kepada fitrah ataupun petuah-petuah orang dulu. Meskipun kita terkadang tak ada yang mau membantu kita, menolong kita, tetaplah istiqomah kita bahwa dunia kita ini kita jadikan dunia manfaat dan juga dunia amal soleh. Pendengar Raw FM yang berbahagia, seperti yang disinggung tadi, hubungan kita kepada Allah baik, hubungan kita sesama manusia baik. Apalagi kita lihat di masa sekarang, ya, kita lihat memang jauh di sana, nun jauh di sana, di negeri yang sangat jauh. Kita lihat, kita sebagai manusia, mereka juga adalah sebagai manusia. Kita jadikan diri kita ini bermanfaat kepada mereka yang sedang hak-hak asasinya dizalimi. Kita lihat di berita tersebut, anak-anak bayi banyak yang mati, yang wafat dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita jadikan dunia kita terhadap mereka menjadi dunia yang
beramal soleh, bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka diberikan hak hidup mereka, diberikan hak-hak dasar hidup mereka, diberikan kepada mereka kebebasan untuk menjalankan apa yang dianggap mereka sahabat-sahabat kita itu adalah benar dalam koridor agama kita. Kita lihat inilah, kita doakan mereka, semoga mereka tabah, diberikan Allah fathan mubina wa nasrun aziza kepada saudara-saudara kita. Makanya kepada kita semuanya, cukuplah kita sebagai manusia untuk melihat saudara-saudara kita yang sedang dizalimi di sana di bumi Isra Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendengar Raw FM yang berbahagia, kemudian ibadah yang kita laksanakan tersebut adalah, itulah modal kita, itulah yang akan kita petik di kemudian hari. Seperti seorang petani ketika dia menanam padi dari semai, kemudian dibersihkan, dipupuk, disirami, diairi, kemudian tiba waktunya dipanenlah padi tersebut. Artinya apa? Kepada kita semua, ketika kita di dunia ini, amal-amal soleh itu artinya kita sedang menanam kebajikan-kebajikan. Kita rawat kebajikan-kebajikan tersebut dengan istiqomah dalam kebajikan. Di suatu saat kita memanen padi, artinya di saat-saat kita tidak lagi di dunia ini, di saat-saat itulah kita petik, kita terima ibadah-ibadah ikhlas, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup kita ini begitu indah kalau benar-benar kita maknai. Di saat kita umpama diberikan Allah kekayaan juga merupakan ibadah. Bagaimana kekayaan tersebut dijadikan sebagai ibadah? Salah satu contoh dengan titipan yang diberikan Allah kepada kita, kita semakin memperkuat habalum minan nas kita. Juga kesusahan merupakan ibadah. Di saat kita umpama hidup susah, sabar kita dalam kesusahan tersebut dan berusaha untuk memperbaiki, katakanlah kalau umpama dengan ekonomi, berusaha bergiat cerdas dan tuntas, itu juga adalah merupakan ibadah. Hidup kita ini, pendengar Raw FM, adalah berpasang-pasangan. Di saat kadang kita merasa susah, kadang merasa bahagia, kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Artinya semuanya itu adalah merupakan bentuk ujian yang diberikan Allah. Apakah kita bersabar? Apakah kita ridho dengan ketetapan Allah? Kalau kita sabar, kalau kita ridho dengan ketetapan Allah yang sudah ditetapkan kepada kita, itulah yang dimaksud dengan ibadah. Pendengar Raw FM yang berbahagia, terakhir pesan Al-Fakir kepada kita semuanya. Hidup kita ini adalah sangat singkat sekali. Khairun nas anfa'uhum linnas. Nabi kita mengatakan sebaik kamu adalah orang yang paling bermanfaat kepada manusia. Apapun profesi kita jadikanlah itu bermanfaat kepada manusia-manusia yang lain. Apapun kedudukan kita itu kita jadikanlah bermanfaat kepada manusia yang lainnya ataupun manusia keseluruhan. Umpama kita sebagai seorang ilmuwan, dengan ilmu kita itu, dengan pengetahuan kita itu, kita jadikanlah itu ibadah. Seperti jika kita pandai mengaji ataupun membaca Al-Quran, ajarkanlah kepada anak-anak kita. Kalau kita tahu di bidang hukum umpamanya, laksanakanlah hukum tersebut untuk melindungi hak-hak manusia. Kalau kita umpama seperti seorang yang pandai di bidang arsitektur, kita jadikanlah profesi kita sebagai arsitektur itu sebagai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Minha khalaqnakum, dari tanah Allah jadikan kita semua. Wa fiha nu'idukum, dan kepada tanah
tempat kembali kita. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari tanah tersebutlah kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi. Setiap kita semua adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya hidup kita totalitas adalah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa amma man tagha wa asarul hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang melampaui batas, fa amma man tagha wa asarul hayatad dunya, dan hanya mencari kehidupan hayatad dunya, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka kesengsaraan neraka jahanam adalah tempatnya. Dan sebelum ayat tersebut, wa amma man khafa maqama rabbih, dan adapun orang-orang yang takut, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, dan menahan hawa nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surga adalah tempat kembalinya. Makanya hidup kita ini kita jadikanlah pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah yang disebut fadakhuli fi ibadi wadakhuli jannati. Allah Subhanahu wa taala nanti akan mengatakan kepada kita, masuklah kalian dalam golongan hamba-hambaku, fadakhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Yang mendengar siaran Raw FM ini, mari bersama-sama kita jadikan hidup kita adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar jangan menjadi hidup kita begitu saja sia-sia tanpa mendapatkan nilai ibadah. Pendengar Raw FM yang berbahagia, di masa-masa sekarang ini, saudara-saudara kita di bumi Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang mendapat ujian ataupun sedang mendapat kesusahan. Oleh karena itu, kepada kita semua, mukminin mukminat, muslimin muslimat, paling tidak walaupun kita tidak bisa menolong dengan berupa materi, paling tidaknya mari bersama-sama kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka hak-hak hidup, hak-hak dasar, hak-hak sebagai manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka fathan mubina wa nasran azizah. Ya Ghafur, Ya Rahim, Ya Fattah, Alimul Ghaib wasyahadah. Iftah lahum fathan mubina ya Allah, wansurhum nasran azizah, waj'al ashabahum waj'alhum min ibadikal muttaqin, min ibadikas salihin, birahmatika ya arhamar rahimin. Semoga saudara-saudara kita di sana diberikan Allah kekuatan untuk menggapai apa yang mereka cita-citakan, apa yang mereka harapkan, apa yang mereka impikan, sehingga generasi-generasi sesudah mereka tidak merasakan penderitaan-penderitaan di masa-masa sekarang ini. Kaum muslimin muslimat, setiap kita selalu salat, mari kita doakan kepada mereka. Malam yahtam bi amril mu'minin falaysa minna, orang-orang yang tidak peduli dengan urusan orang-orang yang beriman, falaysa minna. Nabi kita mengatakan bukan golongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak kita doakan mereka. Demikian yang bisa disampaikan. Kalau ada penyampaian yang salah ataupun yang kurang tepat, Al-Fakir meminta maaf kepada kita semuanya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Wassalamu bil ma'af. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.